Selamat malam, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan penerapan inventory management di fotokopi. Perkenalkan, nama saya Kaisya Nadia Zara. Nama saya Justin Kurniawan. Nama saya Nafis Kain tentang Reni. Nama saya Devan Chandra Ali Fadila Yusron. Oke, inventory management, manajemen inventory ini merupakan hal yang sangat penting karena mereka harus mengetahui alur masuk dan keluarnya barang sehingga memerlukan sistem yang rumit agar akurat dan tidak terjadi kesalahan yang merugikan. Nah, tujuan utamanya itu menciptakan keseimbangan antara biaya persediaan dan tingkat pelayanan kepada pelanggan. Nah, jika perusahaan menyimpan terlalu stok terlalu sedikit, maka risiko kehabisan barang akan meningkat dan pelanggan mungkin tidak mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan jumlah persediaan yang optimal agar operasional berjalan lancar dan pelanggan tetap puas. Next. Selanjutnya ada importance of inventory. Nah, persediaan merupakan salah satu aset terpenting dalam perusahaan. Nah, pentingnya persediaan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, jika persediaan terlalu sedikit, perusahaan berisiko mengalami shortage atau kekurangan stok. Dampaknya bisa berupa terhentinya proses operasional maupun hilangnya pelanggan. Yang kedua, jika persediaan terlalu banyak, biaya penyimpan akan meningkat, barang juga berpotensi rusak atau tidak terjual. Maka oleh karena itu, perusahaan harus mampu menentukan jumlah persediaan yang tepat sehingga biaya tetap terkendali namun kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi. Next. Function of inventory. Fungsi pertamanya adalah menyediakan pilihan barang untuk antisipasi permintaan dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Yang kedua, memisahkan atau decouple produksi dengan adanya persediaan keterlambatan pada satu bagian yang tidak langsung menghentikan keseluruhan proses. Yang ketiga, memanfaatkan diskon kuantitas dalam beberapa kasus membeli barang dan jumlah besar dapat menentukan harga per unit. Nah, yang terakhir, untuk melindungi nilai atau hedge terhadap inflasi atau kenaikan harga. Next. Selanjutnya ada types of inventory. Yang pertama adalah bahan baku atau raw material, yaitu barang yang sudah dibeli tetapi belum diproses. Yang kedua ada work in process atau barang dalam proses, yaitu barang yang sedang dikerjakan namun belum menjadi produk akhir. Yang ketiga adalah MRO atau pemulihan perbaikan atau operasi, yaitu barang yang mendukung operasional perusahaan. Yang terakhir adalah finished goods atau barang jadi, yaitu produk yang telah selesai dan sedang menunggu untuk dikirim atau siap dijual kepada pelanggan. Next. Selanjutnya akan ada hasil wawancara fotokopi Jessica. Terima kasih Kaisya. Saya Devan akan lanjutin hasil wawancara di fotokopi jika kita ya kemarin kita ya. Nah, di sini ada hasil wawancara kita di fotokopi Jessica. Untuk profilnya sendiri, ini tuh usahanya di bidang fotokopi dan hu-nya didirikan dan dikelola oleh Bapak Susito sendiri. Kenapa sih Bapak Susito memilih mendirikan usaha fotokopi ini dibanding usaha yang lain? Karena Bapak Susito tuh ngelihat peluang atau opportunity dari anak sekolah karena lokasinya dekat sama sekolah dan warga setempat yang lewat berlalu lalang gitu. Untuk Wennya, fotokopi ini berdiri pada tahun 2018, terus pindah lokasi pada tahun 2021. Untuk letaknya sendiri, fotokopi ini berada di eh, Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, how-nya bagaimana? Fotokopi ini tuh beroperasi sebagai penyedia layanan fotokopi dan sekaligus jasa cetak dokumen. Sekaligus juga toko eceran alat tulis seperti alat tulis kantor, map, dan lain-lain untuk masyarakat sekitar ataupun anak-anak sekolah. Nah, di sini praktik operasional fotokopi Jessica itu kita menemukan beberapa ya. Untuk yang sistem pencatatannya mereka masih menggunakan sistem pembukuan manual kayak kas fisik. Jadi belum ada pencatatan seperti digital gitu, belum terintegrasi untuk melacak arus kas barang secara real time. Arus barang secara real time. Untuk manajemen persediaan kategori A-nya sendiri berupa kertas dan tinta. Ini stok bahan baku utamanya kertas dan tinta itu sudah terkelola dengan baik. Si Bapak Sucipto ini atau pemilik ini udah ada menjaga safety lock jadi agar kegiatan operasional nggak
berhenti gitu kalau stoknya habis. Jadi udah punya stok cadangan intinya. Untuk yang kedua, manajemen persediaan kategori C itu berupa alat tulis kantor tambahan atau ATK. Nah, pencatatan ini untuk pelengkap catatan untuk produk pelengkap seperti ATK ini itu belum terstruktur. Artinya, namun tapi pemantauannya masih dilakukan dengan cara melihat langsung sisa barang di etalase. Jadi by visual gitu kalau melihat stoknya ada dikit, gitulah cara melihatnya. Untuk prosedur stok barangnya sendiri, di sini sistem pembelian ulang barangnya masih bergantung pada pantauan visual. Jadi masih melihat secara langsung. Terus untuk pemesanan barangnya itu dilakukan saat stok hampir habis tanpa menggunakan perhitungan reorder point atau ROP. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya Nafris, Kak. Oke, terima kasih dengan Devan. Oke, selanjutnya itu adalah data observasi item persediaan. Jadi, jadi dari gambar ini itu adalah pengumpulan data mentah dari barang-barang yang ada di gudang. Jadi di sini tuh 3 informasi utama untuk 5 jenis barang. Yang pertama itu item stock name. Jadi itu dia tuh kayak jenis barang yang diobservasi seperti kertas HVS, A4, tinta, buku tulis, pulpen dan alat tulis dan terus map map plastik dan kertas. Terus selanjutnya itu unit cost. Jadi unit cost itu adalah harga satuan per unit barang. Terus yang terakhir usage per years. Jadi adalah itu jumlah pengguna atau volume kebutuhan barang tersebut dalam 1 tahun. Next. Next. Terus selanjutnya simulasi perhitungan analisis ABC. Jadi dari tabel tersebut itu memiliki kategori masing-masing barang atau nilai penting ditentukan dari perkalian antara volume tahunan dengan harga satuan. Yang pertama itu annual dolar volume atau nilai total tahunan. Diperoleh dari rumus usage per years dikali unit cost. Contohnya tinta toner dengan volume 24 botol dikali sama 800.000, terus yang dihasilkan sama dengan 19.200.000. Terus per percentage of annual dollar volume itu adalah persentase kontribusi biaya item tersebut terhadap total seluruh pengeluaran persediaan. Terus selanjutnya penentuan kelas berdasarkan persentase barang dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu kelas A, barang dengan nilai investasi sangat tinggi, kertas HVS A4 dan tinta toner. Terus yang kelas B itu barang dengan nilai investasi menengah, itu kayak buku tulis. Terus yang kelas C itu barang dengan nilai investasi yang rendah seperti kayak alat tulis atau ATK dan map dan lainnya. Terus selanjutnya itu visualisasi distribusi nilai ABC. Jadi memiliki 3 kategori. Yang pertama itu kategori A, itu merupakan fokus utama atau sangat krusial, jumlah jenis barang sedikit namun memakan porsi anggaran terbesar. Oleh karena itu, pengawasannya harus sangat ketat. Terus yang kedua itu kategori B itu merupakan prioritas menengah. Pengawasannya itu bersifat sedang. Terus yang kategori C itu merupakan pengawasan longgar. Jumlah barangnya banyak secara fisik, tetapi nilai investasinya secara total relatif kecil bagi perusahaan. Next. Keputusan manajerial berdasarkan klasifikasi ABC. Itu ada 2 kategori. Kategori A itu
prioritas, dan yang kedua kategori C itu pelengkap. Jadi kategori yang A itu wajib dikontrol fisik secara ketat tiap hari. Itu prediksi belanja juga harus akurat. Terus karena kalau item ini habis, operasionalnya mesin cetak langsung terhenti. Terus yang kategori C itu pengawasan lebih longgar namun tetap waspada terhadap high shortage cost. Kekosongan atau ATK dapat membuat pelanggan beralih ke kompetitif. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Justin. Oke, thank you Nafriska. Selanjutnya dijelaskan oleh saya baru Justin ya. Oke, di sini untuk analisis kesenjangan gap itu sendiri, terima kasih telah ngejelasin simulasi perhitungan analisis ABC dan sampai dengan keputusan manajerial berdasarkan klarifikasi ABC tadi. Nah, untuk analisis gap kesenjangan ini, harapannya itu ketersediaan barang di semua kategori itu selalu dalam keadaan tingkat optimal ya. Tujuannya tuh biar seluruh kebutuhan konsumen terpenuhi dan mencegah terjadinya loss sales. Tapi di sini kita nemuin fakta lapangan. Di fakta lapangan ini realitanya pengendalian persediaan belum dilakukan secara merata. Terus ketersediaan produk kategori A kan udah terjamin dengan baik ada safety lock-nya. Tapi seperti produk tapi namun produk pelengkap seperti ATK ini sering ngalamin stock out atau kehabisan stok karena kurangnya terpantau gitu. Nah, dampak bisnisnya sendiri itu bisa memicu tingginya loss sales atau kehilangan pelanggan. Jadi konsumen yang kebutuhannya tidak dipenuhi secara lengkap berpotensi ngebatalin transaksi dan beralih ke fotokopi lain atau ke kompetitor lain. Oke, next selanjutnya bakal dijelasin sama teman saya Justin. Baik, akan saya lanjutkan. Penyebab utama kesenjangan root cause yaitu mulainya pada fokus stok tidak merata. Fokus, dia itu maksudnya tuh kayak stoknya tuh tidak tidak terlalu mendukung sesuai kategori dan tidak terkontrol sama sekali sehingga jadinya tidak sesuai yang diharapkan. Yang kedua, belum ada batas minimum pemesanan. Membuat absennya sistem ROP membuat waktu pemesanan ulang yang menjadi tidak konsisten. Dan yang terakhir, pengabaian estimasi lead time. Mekanisme pengadaan yang bersifat reaktif gagal mempertimbangkan durasi pengiriman dari pemasok sehingga memicu terjadinya stock out at- atau dalam arti kekosongan stok. Rekomendasi dan solusi untuk bisnis fotokopi Jessica. Yang pertama, penerapan analisis ABC secara komprehensif meningkatkan kesadaran bahwa barang kategori C meskipun bermargin rendah memiliki peran krusial sebagai traffic builder atau disebut penarik volum kunjungan konsumen. Yang kedua, penetapan reorder ROP berbasis visual menentukan batas kuantitas minimum secara fisik. Contohnya seperti 5 buah pulpen di etalase menjadi indikator wajib untuk pengadaan ulang. Yang ketiga, penerapan lead time pengadaan, melakukan proses pembelian sebelum persediaan, menyentuh batas nol untuk mengompensasi waktu perjalanan dan menjaga stok up. Next, selanjutnya, next. Nah, ini ada Selanjutnya akan dokumentasi saya dari turunkan ke kelompok. Devan. Terima kasih. Nah, ini ada dokumentasi dari kelompok kita pas lagi wawancara. Ini ada link wawancaranya yang di dalamnya berisi file dokumen, terus foto, video
video hasil wawancara yang sudah diedit. Ini referensi yang kita gunain dari e-books dan versi tambahan. Oke, terima kasih semuanya. Presentasi kali ini kita tutup. Teman-teman boleh on cam dulu semuanya. Oke, untuk presentasi kali ini kita dari kelompok 7 tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.